seorang pebisnis. Ya, kalau Anda masih hanya fokus kepada jualan, Anda mau melakukan bisnisnya. Kenapa video ini sangat relevan dengan bisnis kita? Karena bisnis Prudential itu adalah bisnis franchise. Kalau misalnya hari ini saya bilang bisnis franchise, apa yang ada di benak Anda? Sorry? Modal, terus? Saya balik. Kalau hari ini kita semua di sini ada satu kesempatan untuk memiliki franchise. Franchise apa yang ada di kepala Anda? Wah, mentang-mentang baru nonton McD dulu. McD, Starbucks, Pizza Hut, betul? Kenapa pertanyaannya? Brandnya sudah tercipta, betul? Marketnya sudah ada, betul? Sistemnya sudah jelas, betul? Nggak pernah kan kita makan McD Surabaya, Jakarta beda? Nggak pernah. Rasanya akan selalu sama, betul? Itu yang secara sadar tidak sadar teman-teman kita sudah terjun ke dalam satu bisnis franchising. Franchise kita namanya adalah Prudential. Barang yang kita jual adalah insurance. Produknya adalah asuransi kesehatan jiwa kondisi kritis. As simple as that, teman-teman. Kalau Anda belum menyadari seberapa besar bisnis Prudential, nggak heran kalau jalannya masih setengah hati. Karena ini adalah bisnis franchise. Pak, Bu, kalau saya tanya, kalau kita semua masing-masing ada kesempatan untuk memiliki franchise McDonald, berapa banyak gerai yang Anda ingin buka? Sebanyak-banyaknya. Tapi apa masalah kita? Mau? Kenapa kita sudah di Prudential dengan branding yang sudah segitu baiknya, segitu bagusnya, tapi Anda tidak mau buka toko? What's wrong? Ada apa dengan membuka toko franchise, guys? Sabang sampai Merauke loh. Kalau McD, kalau Starbucks itu semua ada kekurangannya. Anda lihat Starbucks di TP ini ada TP6, betul? Betul nggak di masing-masing TP ada Starbucks? Gila nggak? Gila. Kenapa? Karena ada kalanya mungkin orang di TP1, kalau Starbucks ada di TP3, dia malas ke TP3. Betul nggak? Karena distance-nya jauh, betul? Makanya si Starbucks ini harus buka di TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Padahal sharingnya kecil sekali, betul nggak? Tapi dia buka loh, demi buat mencari marketnya. Kenapa kita di bisnis Prudential? Kita bisa punya toko dari Sabang sampai Merauke, tapi kita tidak lakukan. Why? Why? Coba jawab. Why? Di film ini kenapa saya suka banget pakai ilustrasi McDonald? Selain ini bukan berita, selain ini cerita nyata, dia juga jelasin banyak hal di dalam. Bisnis itu harus persisten. Sama di Prudential juga diajarkan untuk persisten. Setiap hari harus buka toko, betul? Gak ada kan? Bagaimana cara buka toko di Prudential? Buka mulut lo, itulah buka toko. Ketemu orang, itulah buka toko. Itu buka toko kita setiap hari, teman-teman. Buka toko bisa dua hal, betul? Bisa kita jual produk kita, bisa kita tawarkan franchise kita. Sama, di Prudential juga begitu. Lu bisa jualan, lu bisa ngajak orang. Ngajak orang berarti lu mau buka cabang lagi. Apa sih susahnya? Di film ini juga dijelaskan bahwa bisnis itu, it takes whatever it takes. Dog eat dog, rat eat rat. Benar nggak bisnis di luar sana seperti itu? Gua bisa tusuk sampai habis, betul? Di Prudential ada kayak gitu? Nggak ada, Jose. Betul nggak? Bisnis di luar sana itu, ya, sampai harus mortgage your house. Banyak nggak pengusaha kita yang menggadaikan rumahnya untuk dapatkan pinjaman dan bisa di bank? Banyak nggak, teman-teman? Fair? Banyak kan? Kita perlu nggak sampai mortgage rumah kita untuk jalannya bisnis Prudential? Enggak. Kalau ada kasihan deh lu. Ngapain juga? Masalahnya nggak ada, betul nggak, teman-teman? Sekarang pertanyaan gua, kalau teman-teman ada ngerti, paham betul bahwa teman-teman ada di satu bisnis sistem franchise, berapa banyak gerai yang teman-teman mau buka? Sorry? Sebanyak-banyaknya sih. Tapi dilakukan nggak? Kenapa? Teman-teman semua tahu paham hitungan overriding, agent leader? Kalau lu nggak paham, lu tidak akan pernah menghargai seberapa besar bisnis Prudential. Kenapa banyak leader pindah ke planet lain? Kenapa banyak leader tergoda dengan asuransi lain? Karena tidak bisa. Karena tidak bisa. Karena tidak bisa. Itu. Lu kalau overriding aja lu nggak bisa ngitung, lu bakal gampang dibego-begoin.
Nggak lama teman-teman. Sesi saya tinggal 3,5 jam ya. Tadi kita setuju ya, bahwa kita kalau ada di bisnis franchising, kita mau punya berapa banyak gerai? Sebanyak-banyaknya. Agent, AAD, AD, betul? Betul ya? Agent ini adalah toko. Di sini adalah distributor. Di sini adalah pabrik. Mana yang duitnya lebih banyak? Teman-teman sadar nggak bahwasannya ketika Anda menjadi seorang AD, Anda adalah seorang pabrik. Ya. Agent komisi plus bonus berapa? 42. Tahun kedua? Tahun kedua? 42. 43,5. Tahun ketiga sampai 5, 15 ya? 15. Totalnya berapa? 100,5. Dari sini aja begitu saya dikasih tahu ini udah gak masuk akal. Makanya saya join. Saya itu bukan orang yang teliti dengan hitung-hitungan, dan saya tidak pernah mau tahu soal hitung-hitungan. Yang penting saya kerja. Tapi apa yang bikin saya berubah setelah saya ngerti betul, paham betul soal hitungan dan jenjang karirnya Prudential. Begitu Anda menjadi AAD, berapa OR tahun pertama? Bingung udah. Berapa? Gak betul. Yuk, yang kompak. 1, 2, 3. Guys, lu gak tahu gimana lu mau rekrut. Lu gak tahu lu bisa dapat berapa dari satu toko lu. Gimana lu mau lihat visi lu membangun banyak gerai. Bro, sis, berapa Friday-nya? 13,5. Tahun kedua 9%. nah. Ade, off-riding tahun pertama? 7,5. Hah? 7,5? Saya kan nanya itu. Off-riding Ade berapa? Nih. Yang jawab makin dikit kan? Yang jawab makin dikit kan? Wira sabang. Jangan semua bawa. Nggak nyambung dong. Jangan semua naik motor. Nggak nyambung dong. 21%. Wih, sih. Jangan mentang-mentang mata gue begini dong. Yose aja. Tahun kedua Ade, berapa off-riding Anda? 12. Guys, lu bayangin ya. Lu bayangin. Kalau misalnya posisi lu AD, kita berandai-andai semua ini adalah AD. Amin. Amin ya. Lu punya lu tadi kita setuju kan mau sebanyak-banyaknya kan? Sebanyak-banyaknya ya. Lu sebanyak-banyaknya lu dapat 21%, bro. Hari ini misalnya kita hitung income-nya Eder, mau? Income leader saya ya, jangan saya ya. Mau. Hari ini misalnya dia 3,5 M. Dia dapat berapa, bro? Hah? 600. 3,5 M loh. Lu kali 21%. Jauh kun, Bo. Hah? Si PT loh. Nama kan enak tidur kan? Toko sudah pada bergerak karena sistem sudah ada, betul? Hari ini kita di sini juga toko terus berjalan, training, ketemu orang, belajar, rekrut. Kenapa lu masih nggak mau? Ini 21% loh. Hari ini gue 2,8 M. Berapa? 21%. Lu jangan hitungin kekayaan gua, lu hitung diri lu sendiri. Belum lagi anak-anak gue di bawah sini, gue dapat 7,5% tahun pertama. Guys, lu lagi di bisnis franchise, bro. Kenapa lu nggak mau lakuin ini? Kenapa? Udah nggak pakai modal masih sungkan-sungkan gitu loh, buka-buka toko, ya kan? Renovasi nggak perlu. BPHTB apa, notaris apa nggak perlu. Kenapa lu harus malu-malu dan sungkan untuk buka toko? Teman-teman, kalau misalnya nih
lagi down ya. Saya juga manusia, saya juga bisa down, betul. Saya tinggal lihat ini, saya akan balik lagi karena saya bersyukur ada di bisnis ini, gak pakai modal dapat 21% dari setiap toko yang saya hasilkan. Kalau teman-teman AAD terhadap bawah, dapatnya berapa? Ya dapat lah, ini lah. Ya. Itu kan kalau lu AD bro, AD aja lu bersyukur 13,5%, lu ongkongkan kaki, lu pinterin dia jalan 13,5%. Toko lu masing-masing sudah ada sistem, dia rekrut lagi, dia jualan, lu dapat 13,5%. Kenapa lu gak mau rekrut? Pertanyaannya. Lu bilang susah, mau naik AD susah, mau naik AD susah. Kenapa? Karena kita masih solo karir. Ya, lu masih jadi Beyonce. Lu harusnya jadi TLC waktu dia masih 3 tuh atau apalah terserah. Kenapa lu harus main sendiri? Lu main keroyokan lah. Kalau lu bilang gue lebih suka jualan, oke, go for lah, lu suka jualan. Kenapa lu harus jualan di posisi agent? Posisi agent lu cuma dapat 42% sama 43,5%. Coba kalau lu di posisi AD, berapa yang lu dapat? Tahun pertama 42% tambah 21%, 63%. Kerjaan kita sama nggak? Yang beda apanya? Duitnya. Kenapa lu masih mau di posisi agent? Untuk jadi seorang AD nggak sesusah jadi AM kok. Jenjang karir lama lebih susah, yang ini mah lebih gampang. Keroyokan. Jadi teman-teman, please deh, kita tuh lagi di bisnis franchise. Kita punya kesempatan untuk punya banyak gerai. Jadi kita harus memanfaatkan. Ya, kita bersyukur. Apa pembelajaran yang saya dapat dari PALC di Sydney? Kita itu bersyukur regulasi prudensial Indonesia itu sangat mudah dibandingkan dengan prudensial yang lain. Di Singapura hanya boleh punya 20 agent loh. Kalau lu ketemu orang ke 21 dan bagus, apa yang lu harus lakukan? Lu harus terminate satu masuk. Jenjang karir di luar sana, Malaysia. Kita nggak usah ngomong Singapura karena Singapura terlalu jauh. Malaysia itu masih pakai jenjang karir lama loh. Agent, SUM, AM, seperti itulah. Targetnya lebih susah, startup mereka lebih tinggi. Regulasi pemerintahan mereka juga lebih ketat daripada Indonesia. Kita sekarang tuh udah bener-bener lagi di masa bisnis asuransi guys. OJK-nya gampang nggak? Gampang. Bener nggak? AAJ-nya sekarang dipermudah, jualannya juga dipermudah. Ada batasan nggak buka berapa gerai? Enggak. Nggak ada. Itu masalahnya, gue gegetan nih. Kenapa lu kalau nggak ada batasan, kenapa buka gerainya malu-malu? 1, 2. Ya, teman saya, nasabah saya, dia punya proyek tahun ini namanya Kalijodo Coffee. Itu teman saya, itu nasabah saya, benar-benar master franchise, benar-benar idenya itu adalah beliau. Ya, dia adalah chef dulu dari Australia, akhirnya dia pulang, dia buka satu konsep namanya Kalijodo Coffee. Saya nggak tahu sudah masuk Surabaya atau belum. Ya, tapi itu adalah proyek awal tahun ini. Proyek awal tahun. Tahu nggak sampai hari ini dia punya gerai sudah berapa? 70 gerai. Orang di luar sana berbondong-bondong buka franchise, betul nggak? Kenapa kita udah ada di bisnis franchise malah kita malu-malu, rekrut malu? Enggak lah. What's wrong with the agent? Ada apa yang salah dengan kata-kata agent? Di luar sana orang jadi agent Aqua happy aja. Ada orang di luar sana jadi agent koran happy aja. Bangga lagi, agent Samsung happy aja. Kenapa? Apa karena belakangnya Prudential lu jadi malu? Padahal income kita tuh yang ditawarkan tuh lebih gede. So please, sisa 3 bulan ini, die do. Bukan dadu ya, die do. Ntar gua ajak main dadu lagi mikir, enggak, die do. Mati-matian deh, lakunya bener-bener mati-matian. Lu belum rekrut, potensial income lu meledak tuh dari sini. Plus jualan, oke guys? Oke. Makan cuy, ya. Jadi next Carlos dan bilang, cara kerja. Apa yang bisa saya bagikan dengan cara kerja saya? Cara kerja kita ini harus menjadi seorang pebisnis bukan karyawan. Apa maksudnya winner? Jadi yang namanya bisnis itu nggak ada hitung-hitungan waktu guys. Nggak ada yang namanya 8 to 5. Hello Jose, lu lagi bangun kerajaan lu masih ada hitung-hitungan waktu 8 to 5, lu nggak salah. Bapak
gua aja kayak Bang Toi, pulangnya bisa tengah malam, paginya bisa pagi-pagi. Benar nggak pebisnis kayak gitu? Pernah nggak dia hitung-hitungan? Gua cuan nih, gila gua belum ada hasil nih, udahlah pabrik gua langsung tutup aja lah, ada kayak gitu? Nggak ada. Tapi kenapa ketika kita join di Prudential, kita hitung-hitungan dengan Prudential? Cukuplah, gua satu hari ketemu 2 ya cukup, ketemu 1 ya cukup, yang penting jangan zong aja. Gua di Prudential kan katanya fleksibel. Ya gua keluar rumah jam 5 lah, gua pulang jam 8. Lah mate lah. Lu lagi bisnis bro. Bener gak teman-teman?